Halo teman-teman, perkenalkan namaku Valencia Putri Deviani dengan NIM 251550006 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai proyek ujian tengah semester mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Ibu Herni Februarianti. Untuk materinya sendiri di sini mengenai algoritma sorting dan searching. Langsung aja simak videonya ya. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang sortingannya dulu ya. Nah, di sini ada sebuah data acak yang belum urut. Karena ini tentang struktur data, maka kita dapat mempelajari dari pemikiran komputer, di mana untuk mengurutkan sebuah data acak menggunakan sorting. Nah, di sini aku untuk sortingnya menggunakan metode insertion sort. Nah, di insertion sort sendiri mempunyai formula khususnya ya, di mana di sini I sama dengan 1, I itu indeks, lalu indeks kurang dari N, banyak cacah datanya, di sini ada 7 cacah data angkanya. Lalu J, I, min 1 menggunakan perulangan while, data ke J, dan data ke J lebih dari tem untuk mengecek kondisinya itu true atau false. Dan di sini untuk sebuah perpindahan datanya menggunakan data J plus 1 sama dengan data J. Ini data yang ketika pada pengurutannya itu sudah berubah. Jadi datanya itu bergeser. Untuk mengurutkan datanya sendiri, kita memerlukan sebuah proses yang namanya iterasi. Nah, kita mulai dari iterasi pertama dulu ya. Di sini I mulainya dari posisi data ke 1. Kita cek 1 kurang dari 7 itu betul, true. Lalu J sama dengan 0. Di sini kenapa 0? Karena untuk membandingkan data yang ada di temporary dengan indeks sebelumnya. Lalu di sini kita cek 0 lebih dari sama dengan 0, itu betul ya, true. Lalu data ke 0 lebih dari tem, kita cek. Data ke 0 itu berapa? Di sini 45 lebih dari tem. Temnya itu indeks pertama ya, 50. False. Nah, kalau perulangan while itu salah satu kondisinya false, maka nggak usah diproses lagi. Jadi, data ke satunya tetap pada angka 50. Lalu untuk iterasi yang kedua, kita mulai dari I sama dengan 2. 2 kurang dari 7 itu betul. Lalu C sama dengan 1. Kita naik ke 1 ya. Data ke 1, apakah lebih dari tem? Kita cek. Ternyata 50 lebih dari 60 itu false. Jadi kalau false nggak usah diproses, sama deh data keduanya. Ini data keduanya tetap bernilai 60. Lanjut, pada iterasi ketiga, I mulai dari 3, 3 kurang dari 7 betul. Nah, karena ini J-nya 0, 1, maka ini naik ke 2 ya. J kedua, 0, 1, 2. Di sini 60 ya yang kita akan bandingkan. 2 lebih dari sama 0, betul. Lalu kita cek data kedua lebih dari tem. Data keduanya kan 60. Di sini temnya berubah jadi angka 30. Ini ya. Kita cek. Ternyata kondisinya true dan true. Nah, kalau kondisi keduanya benar, maka prosesnya tetap dilanjut hingga false. Jadi, mengalami pergeseran pada data angkanya. Jadi, data J plus 1 sama dengan data ke J. Jadi, data ketiganya kan 0, 1, 2. J plus 1, 2 plus 1 sama dengan 3, maka data ketiganya itu 60. Begitu juga kita cek juga temporary-nya dengan data sebelumnya, yaitu indeks pertama ya. Di sini kita cek kondisinya betul dan data ke 1 lebih dari tem, 50 lebih dari 30. Ternyata kondisinya betul. Kalau betul, 50-nya bergeser ke data kedua. Ini ya. Lalu pada
pengecekan selanjutnya 0. Kondisinya true dan 45, data ke 0 kan 45 nih. 45 lebih dari 30. Betul. Jadi mengalami pergeseran. Datanya jadi ke data ke 1, yaitu nilainya 45. Kemudian karena ini J-nya bersifat pengecekannya J min, maka ujungnya -1 karena di sini nggak ada indeks -1 ya, jadi otomatis hasilnya false. Maka data nggak diproses, udah selesai. Jadi temporary-nya ini masuk ke data ke 0. Jadilah seperti ini untuk iterasi yang ketiga. Lalu ini prosesnya hingga akhir ya teman-teman. Nah kita sampai pengecekan terakhir nih, iterasi ke-7. Kita cek 7 kurang dari 7 ternyata udah salah. Kalau salah berarti prosesnya berhenti nih, berarti hasil akhirnya atau finalnya yaitu ini ya teman-teman. Oke, di sini kita pindah ke materi searching. Nah, di sini aku menggunakan metode binary search di mana pencarian datanya itu dimulai dari awal, tengah hingga akhirnya, hingga data yang dicari itu beneran ada atau nggak ada ya. Nah, di sini kita menggunakan nilai datanya itu berdasarkan sortingannya yang sudah kita buat tadi ya. Ini data yang dicari itu 40. Padahal kalau kita lihat langsung nih di sini kan nggak ada nih angka 40. Maka dari itu kita juga harus tahu cara pemikiran komputer itu struktur cari datanya tuh gimana sih? Biar tahu data yang dicari itu ada atau enggaknya. Strukturnya kita mulai cari dari tengahnya dulu. Untuk mencari data tengahnya menggunakan awal ditambah akhir dibagi 2. Di sini kan awalnya otomatis indeks ke 0 ya, dan akhirnya indeks ke 6. Kita jumlah nih, 0 ditambah 6 itu 6 ya, terus dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi posisi tengahnya itu adalah indeks ketiga dengan nilai data 45. Lalu kita cek, data yang dicari 40. Lalu apa sih kondisinya dengan data ke tengah? Data tengah 45 ya. Oke, ternyata di sini kondisinya 40 kurang dari 45. Karena hasil data yang dicari itu kurang dari data tengahnya, maka pencariannya dipersempit dari sini menjadi ke sini. Kalau data yang dicari ini kurang dari, maka otomatis yang berubah posisi akhir dan tengahnya ya. Jadi kita coba nih cari yang akhir dengan rumusnya tengah min 1. Di sini tadi tengahnya indeks ketiga ya. 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Jadi posisi akhirnya itu di indeks kedua dengan nilai 35. Kita lanjut lagi ke posisi tengah. Tengahnya sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Oke, awalnya kan indeks ke 0 plus akhirnya udah berubah di indeks kedua, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Indeks ke 1 itu merupakan posisi tengahnya. Kita cross check lagi nih data yang dicari dengan data yang di tengah. Data yang kita cari 40, data tengahnya 30. Ternyata kondisinya lebih dari. Kalau kondisinya lebih dari, pencariannya dari sini dipersempit ke sini. Begitu. Lalu, kalau sudah begini kan yang berubah pasti posisi awalnya ya, karena dipersempit. Jadi kita harus cari awalnya dulu nih dengan rumus tengah plus 1. Di sini tengahnya tadi indeks ke 1, ditambah 1 sama dengan 2. Lalu posisi awalnya menjadi di indeks kedua dengan nilai 35 ya. Jadi di indeks kedua ini ada posisi akhir dan awal. Lalu kita cari lagi ke posisi tengahnya agar lebih valid lagi nih untuk mengecek data yang dicarinya. Kita cari tengahnya lagi, awal plus akhir bagi 2. Di sini awalnya itu kan indeks kedua, akhirnya juga indeks kedua. Jadi 2 ditambah 2 dibagi 2. 4
dibagi 2 sama dengan 2. Jadi posisi tengahnya berpindah ke indeks kedua juga. Di sini mempunyai 3 posisi ya, akhir, awal, dan tengah. Kemudian kita cross check lagi dengan data tengahnya. Data yang dicari itu 40 dengan data tengahnya di sini 35. Karena ini sudah merupakan proses pencarian tahap akhir, maka bisa disimpulkan 40 itu tidak sama dengan 35. Berarti di sini data 40 itu tidak ditemukan. Begitu. Selesai sudah. Oke, sekian untuk penjelasan project mengenai sorting dan searching-nya. Terima kasih.